محمد رسول الله. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن وجعل القرآن هدى للناس وجعل القرآن الفرقان بين الحق والباطل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Para jamaah sidang Jumat Masjid Kampus UGM yang dirahmati Allah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala penantian kita selama kurang lebih 1 tahun untuk sampai di bulan Ramadan. Allah mewujudkan dan kita bisa menemui Sayyidul Ayyam, jenderalnya hari, tuannya hari, di hari Jumat pada satu posisi, yaitu di dalam bulan Ramadan, bulan yang dinamakan sebagai bulan puasa, karena umat muslim di seluruh dunia melaksanakan ibadah puasa kurang lebih 29 atau 30 hari. Bulan Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan yang diturunkan kitab yang membawa petunjuk bagi manusia, yang merubah umat jahiliyah. Bukan umat yang bodoh jahiliyah itu. Mereka sudah mengetahui ilmu falak, ilmu perbintangan. Mereka sudah mengetahui hubungan dagang luar negeri. Pedagang-pedagang di Mekah sudah melakukan perdagangan ke Suriah, dari Hijaz dan ke utara. Dinamakan jahiliyah karena saat itu umat yang cerdas itu tanpa memiliki ataupun sudah luntur tauhid dari umat itu, sehingga Al-Quran datang sebagai petunjuk yang membawa manusia kembali kepada hakikatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul Quran al-Furqan bainal haq wal batil, bulan Al-Quran yang dari Al-Quran itu yang menjadi standar. Ketika manusia menciptakan standar baru dalam kehidupan, maka akan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Banyak revisi dalam standar yang dibuat oleh manusia. Tetapi Al-Quran merupakan kitab yang tanpa kadaluarsa sampai akhir zaman. Dan terbukti setelah 1400 tahun tidak ada satu ayat pun, satu huruf pun, satu harokat pun yang direvisi. Ini merupakan bukti bahwasanya Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah salat Jumat Masjid Kampus UGM yang dirahmati Allah, puasa dan Ramadan merupakan hal yang unik. Mumpung kita masih di awal bulan Ramadan, ada satu hal yang jangan sampai kita terlewat dari hal ini. Hal itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila para jamaah memiliki gelas, kemudian di dalam gelas itu ada setitik racun, kemudian kita mengisinya dengan susu, dengan madu, dengan jahe, dengan jeruk, dengan minuman-minuman kesehatan yang lainnya. Ketika gelas itu kita minum, maka yang terjadi apakah badan kita sehat ataukah terkena dari dampak racun yang hanya setitik itu. Maka sebelum kita meminum dari gelas itu, sebelum kita isi dengan hal-hal kebaikan tadi, kita pastikan untuk mencuci gelas itu. Itulah analogi juga pada diri kita ketika kita datang bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, tilawah di luar bulan Ramadan 1 dikali 10 ganjaran. Apalagi di bulan Ramadan berkali lipatlah lagi. Salat di bulan Ramadan dikali lipat, tilawah di bulan Ramadan dikali lipat.
Sedekah di bulan Ramadan ganjarannya dikali lipat. Tetapi apabila badan kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita belum bertobat, kita bersihkan diri kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya dengan gelas yang terkena racun setitik? Maka apapun yang kita isi bukannya membawa kebaikan, malah justru akan menghasilkan hal-hal yang negatif. Jadi di awal bulan Ramadan ini terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hal yang unik yang kedua adalah dari penamaan bulan ini para jamaah. Bulan ini ro, mim, bo, alif dari nun, kemudian nun. Ini berasal dari kata ro, mim, bo yang berartikan panas yang sangat. Apakah karena penamaan ini terjadi di Arab yang penuh dengan gurun, derajatnya ketika kita siang itu 45 derajat, dan kita yang di negara tidak setinggi derajat panasnya itu tidak menyebut ini dengan Ramadan, dan orang di belahan negara di kutub yang penuh dengan salju atau negara-negara yang dekat dengan banyak sekali musim salju, ketika puasa tidak terjadi panas. Tidak. Ramadan ini bukan hanya berarti panas secara fisik, tetapi juga Ramadan dikatakan panas karena saat itu semua muslim yang berpuasa. Di Arabkah dia yang penuh gurun, di tengah saljukah dia, ketika menahan tidak makan dan minum dari subuh sampai maghrib, maka terjadi Ramadan di kerongkongannya. Apa fungsi panas itu? Yang pertama adalah membakar dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala dengan puasa membersihkan dosa-dosa kita. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bahwasanya manusia ini adalah makhluk sosial. Ketika di siang hari terjadi panas, orang yang memiliki uang dengan mudahnya dia membeli minuman dan menenggak minuman yang segar dari uang yang dia miliki. Tetapi bagi saudara kita yang tidak memiliki uang, di saat siang hari panas, maka dia tidak bisa memiliki minuman dan menahan panasnya sampai dia mendapatkan rezeki. Terjadi perbedaan di luar bulan Ramadan. Tetapi di luar bulan Ramadan, orang yang tidak mampu membeli segelas air di siang hari dengan orang yang mampu membeli 1000 gelas di siang hari, semuanya merasakan sama. Inilah yang Allah ajarkan dengan ibadah Ramadan. Jadi kita sholat membutuhkan konsentrasi, tempat tersendiri khusus. Tetapi berpuasa bisa dilakukan dan bisa disela. Orang sholat tidak bisa sambil berdagang, tetapi orang puasa dia bisa sambil berdagang. Orang sholat di kampus ini tidak bisa sambil belajar dan mengajar, tapi orang puasa bisa sambil belajar dan juga mengajar. Inilah Ramadan merupakan puasa yang manfaatnya bisa menjadikan kita sebagai kuntum khaira ummatin, sama rasa. Yang lebih biasa lagi, yang lebih luar biasa lagi, bahwasannya ketika kita berpuasa seakan-akan kita memiliki keinginan yang banyak untuk membasahi kerongkongan kita dan juga mengambil makanan yang banyak. Tetapi ketika kita sudah berbuka puasa, maka dengan 3 butir kurma dan seteguk air hangat cukup kita melaksanakan sholat maghrib. Setelah itu terasa lapar lagi, baru kita melaksanakan makan yang lebih berat. Jadi kita bayangkan ketika puasa menjadi mental, menjadi budaya di negara ini, maka kita tidak akan mendapati kelangkaan minyak goreng. Insya Allah saya bisa pastikan orang-orang yang menimbun itu dia tidak berpuasa. Mengapa? Karena kalau ketika dia berpuasa, dia merasakan rasa orang-orang yang tidak memiliki. Ketika berpuasa nafsunya itu luntur setelah dia mendengarkan azan maghrib. Jadi terjadi kelangkaan karena dia ada jiwa serakah, ingin mengambil semuanya. Tidak cukup di rumahnya, maka dia akan membangun gudang. Ini merupakan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwasanya ketika seseorang itu berpuasa, dia bisa menjadi khairu ummah, kuntum khairu ummatin, umat yang terbaik. Begitu juga puasa mencegah kita dari hal-hal yang haram. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Ketika di hadapan saya saat ini ada segelas
es teh, kemudian gelasnya itu basah dengan tetesan embun, kemudian ada nasi panas. Apakah itu halal dalam Islam? Nasi dan juga es teh halal. Tetapi boleh tidak seorang yang berpuasa memakan itu saat berpuasa, meminum hidangan itu saat berpuasa? Tidak boleh. Kekuatan orang-orang yang puasa itu bisa menahan dirinya dari hal-hal yang halal, dari hal-hal yang itu haknya, apalagi menahan diri dari hal-hal yang haram. Insya Allah pasti orang-orang yang berpuasa jauh lebih bisa. Maka itu tadi, ketika mental negeri ini sudah bermental puasa, budaya puasa, seharusnya kita bisa membantu menyempurnakan ikhtiar KPK. Karena puasa itu ada dua hal. Yang pertama adalah kejujuran, ya kan? Yang kemudian yang kedua adalah diam-diam. Dua hal ini ketika hilang maka membatalkan puasa. Dua ini ketika hilang dari mental orang Indonesia maka terjadi korupsi di mana-mana. Kita sempurnakan. Dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, sampai dia kuliah, sampai dia menjadi dewan, dia memiliki mental puasa. Maka dia akan berpikir, ketika puasa saya tidak ingin mencuri satu kerat roti ke dalam mulut saya, itu hak saya dan itu halal. Ketika puasa saya tidak ingin mencuri satu tetes air ke dalam mulut saya, apalagi ketika saya menempati posisi-posisi penting, saya tidak akan pernah mengambil hal-hal yang itu bukan milik saya tidak akan pernah korupsi. Bisa diwacanakan gerakan mental puasa, budaya puasa untuk memberantas korupsi, karena dia malu terhadap diri sendiri. Tidak mencuri seteguk air tetapi mencuri uang rakyat, tidak mencuri sekerat roti tetapi mencuri hak rakyat. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang menarik di dalam puasa, yaitu dalam hadis Bukhari dan Muslim, wal khufu fami shaim atyab indallahi min rihil misk. Wal khuf itu adalah aroma yang kurang wangi dari mulut seseorang yang berpuasa, dalam tanda kurung di mata manusia. Tetapi indallah hadza atyab min rihil misk. Tetapi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ini jauh lebih wangi daripada minyak kasturi. Ada dua perspektif, ada dua sudut pandang, yaitu sudut pandang manusia. Kita mendengar ridhon nasi ghayatun la tudrak. Kecintaan, pujian dari seluruh manusia kepada kita itu adalah hal yang mustahil. Ada follower kita, ada hater kita. Ada orang yang mengagumkan kita, ada orang yang tidak senang dengan kita. Inilah perspektif atau sudut pandang manusia. Jadi jangan sampai tertipu, kita memenuhi seluruh sudut pandang manusia tapi melupakan sudut pandang Allah. Jadi orang yang memiliki bau tidak harum mulutnya dipandang mata Allah lebih wangi dari minyak kasturi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kewajiban untuk beribadah, maka kita penuhi sudut pandang yang Allah minta ini. Orang manusia memandang kita karena kaya, penuhi sudut pandang Allah kaya kita untuk ibadah. Manusia memuliakan kita, memandang kita karena kita cerdas. Sebagai akademisi UGM, maka kita penuhi kewajiban kita sebagai akademisi dengan perspektif Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa keunikan yang bisa khotib sampaikan. Semoga puasa kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang terbaik. Wa ana ajzibih, puasa plus salat tentu beda nilainya dengan puasa plus ghibah. Jadi ketika kita berpuasa ditambah dengan belajar kegiatan akademisi kita riset, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, itu merupakan sebuah percepatan dalam kehidupan kita di dunia dan insya Allah menjadi bekal kita di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pedang yang tajam dibakar, ditempa lagi. Dibakar lagi, ditempa lagi, sesekali dicelupkan ke dalam air. Begitulah perumpamaan muslim yang sedang berpuasa. Dibakar tenggorokannya, berbuka lagi, dibakar lagi. Insya Allah ketika mental dan budaya puasa menjadi dan berhasil membentuk karakter kita, maka tujuan apapun insya Allah kita bisa akan menjalaninya. Kita insya Allah bisa mulia di dunia dan juga berkumpul dengan ahli puasa dari para nabi dan para sahabat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan negeri ini negeri yang dipenuhi oleh orang yang berpuasa, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berpihak kepada rakyatnya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana lati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana lati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, berikanlah kami teman-teman yang baik dan perbaikilah teman-teman kami. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.